Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni dengan NIM 22038, kelas RA7, semester 6, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah manajemen produktivitas yang diampu oleh Bapak dosen Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Jadi di slide pertama itu kita telah mempelajari apa sih yang namanya manajemen produktivitas. Jadi di sini ada definisi, tugas, dan metode penilaian. Jadi definisi produktivitas itu sendiri adalah perbandingan antara output dan input yang digunakan. Terus ada tugas produktivitas. Jadi tugas produktivitas itu adalah meliputi pengukuran, analisis, dan peningkatan proses kerja. Terus ada juga metode penilaian umum ya. Jadi metode penilaian umumnya itu adalah pengukuran waktu, kualitas hasil, dan kualitas kerja. Terus di slide-nya itu ada ekivalensi dalam konteks produktivitas. Jadi kita juga harus memahami apa pengertian ekivalensi. Ekivalensi itu adalah kesesuaian antara input dan output dalam proses produksi. Terus apa sih manfaat ekivalensi? Jadi manfaat ekivalensi itu ada menjamin keadilan dalam penilaian kinerja dan alokasi sumber daya, teman-teman. Terus ada juga implementasi ekivalensi, teman-teman. Jadi implementasinya itu melalui standarisasi bahan, waktu, dan tenaga kerja. Dan di slide ketiga ada penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Jadi apa saja sih penyebab peningkatan produktivitas itu? Itu ada teknologi baru, terus pelatihan karyawan, dan juga ada automatisasi proses, dan ada juga manajemen yang efektif. Jadi ini adalah beberapa penyebab dari peningkatan produktivitas. Terus ada dampaknya, teman-teman. Jadi ada beberapa dampak peningkatan manajemen produktivitas ini. Ada peningkatan output, pengurangan biaya produksi, keunggulan kompetitif, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, jadi dampaknya itu sangat signifikan ya, teman-teman. Terus di slide yang keempat itu ada siklus dan tahapan dalam produktivitas. Jadi siklusnya itu ada perencanaan. Jadi perencanaan itu menetapkan target dan strategi produktivitas itu sendiri, teman-teman. Terus ada juga pelaksanaan. Jadi pelaksana itu mengimplementasikan rencana operasionalnya itu sendiri, teman-teman. Terus ada peningkatan. Jadi peningkatan itu melakukan perbaikan yang berkelanjutan, teman-teman. Terus ada juga evaluasi. Jadi evaluasi itu mengukur hasil dan kinerja itu sendiri, teman-teman. Dan di slide yang kelima itu ada evaluasi kinerja produktivitas, mengukur keberhasilan. Jadi ada pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu ada kualitatif dan kuantitatif, teman-teman. Terus ada juga analisis. Jadi analisis itu menggunakan indikator seperti output per jam kerja itu sendiri, teman-teman. Terus ada perbandingan. Jadi membandingkan hasil dengan standar atau periode sebelumnya, teman-teman.
Terus ada laporan. Jadi laporan itu adalah hasil evaluasi dipresentasikan untuk mengambil keputusan, teman-teman. Terus di slide yang keenam itu adalah perencanaan strategis untuk produktivitas yang lebih baik. Jadi di sini ada beberapa hal, yaitu adalah analisis situasi. Jadi analisis situasi itu adalah evaluasi kondisi saat ini secara menyeluruh. Terus juga ada penetapan tujuan. Jadi kita harus mempunyai goals ya. Jadi penetapan tujuan itu adalah goals yang jelas dan terukur untuk produktivitas. Nah, terus ada juga strategi dan taktik. Jadi kita itu harus memilih metode dan sumber daya yang tepat, teman-teman. Terus ada juga implementasi. Implementasi adalah eksekusi rencana dengan pengawasan yang ketat, teman-teman. Terus di slide yang ketujuh itu ada peningkatan dan keberlanjutan produktivitas. Langkah selanjutnya, yang pertama adalah continuous improvement. Jadi continuous improvement itu adalah terapan kaizen dan inovasi rutin. Terus juga ada pengembangan SDM, peningkatan keterampilan dan motivasi karyawan. Terus ada juga monitoring berkelanjutan. Jadi monitoring berkelanjutan itu adalah mengawasi performa dan lakukan penyesuaian. Terus keberlanjutan. Jadi keberlanjutan itu memastikan produktivitas bertahan di masa depan, teman-teman. Terus untuk kesimpulannya ya, itu dengan memahami dan menerapkan konsep produktivitas sendiri serta metodenya ya. Jadi kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan jangka panjang, teman-teman. Baik, untuk di slide yang selanjutnya ada rangkuman dari buku Manajemen Produktivitas Total. Jadi saya merangkum di bab 3 dengan judul Evaluasi Sistem Produktivitas Perusahaan. Jadi di bagian pertama itu ada evaluasi sistem produktivitas berbasis laporan perubahan dan produktivitas. Jadi ada tujuan utama. Tujuan utamanya itu meningkatkan produktivitas total dalam organisasi. Jadi manajer itu perlu menganalisis masalah produktivitas jadi untuk membuat keputusan yang efektif. Masalah produktivitas ini didefinisikan sebagai deviasi antara hasil aktual dan sasaran yang direncanakan. Terus ada faktor penyebab penurunan produktivitas. Di bagian kedua ini beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas itu termasuk ketidakmampuan manajerial, terus motivasi karyawan yang rendah, ada juga peningkatan biaya bahan baku, terus konsep pelatihan yang tidak memadai dan konflik dalam organisasi. Terus di bagian ketiga ada alat evaluasi yang mengidentifikasi penyebab penurunan. Yang pertama yaitu adalah brainstorming, yaitu menghimpun ide-ide untuk solusi masalah produktivitas. Yang kedua ada bertanya mengapa beberapa kali atau 5 whys, yaitu metode untuk menemukan akar penyebab dengan mengajukan pertanyaan berulang. Terus yang ketiga ada diagram Parello, yaitu grafik yang menunjukkan
masalah berdasarkan urutan pentingnya. Terus di yang bagian keempat adalah diagram sebab akibat. Jadi ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara penyebab dan akibat dari masalah produktivitas itu sendiri dan memfasilitasikan analisis yang lebih terperinci untuk menemukan penyebab utama masalah itu sendiri. Dan di bagian kelima ada prosedur pembuatan diagram Pareto. Jadi mengidentifikasi masalah dan memilih berdasarkan frekuensi keadilan dan membuat histogram untuk visualisasi dan analisis lebih lanjut. Jadi untuk kesimpulan buku ini ialah menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan sistem produktivitas di perusahaan melalui analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas serta menggunakan alat-alat yang tepat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.